Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7A akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Agar waktu lebih efektif, saya akan langsung masuk ke pembahasan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatima Azahra dengan NPM terakhir 127. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, berarti bahwa nilai-nilai dalam setiap Pancasila dijadikan landasan filosofis, etis, dan moral dalam kegiatan ilmiah. Artinya, ilmu tidak dikembangkan secara bebas tanpa arah, melainkan berpijak pada nilai luhur bangsa agar hasilnya membawa manfaat bagi kemanusiaan dan kehidupan berbangsa. Dengan Pancasila, ilmu diarahkan bukan hanya untuk menemukan kebenaran, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, definisi dan makna nilai ketuhanan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Nilai ini tidak menonjolkan satu agama tertentu, melainkan menjadi dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Maknanya adalah menjunjung tinggi toleransi, kebebasan, dan kesetaraan antar umat beragama. Negara wajib melindungi hak beribadah tanpa diskriminasi. Nilai ketuhanan bukan hanya religius, tetapi juga pedoman etis untuk menghormati martabat manusia dan menjaga kebinekaan bangsa. Selanjutnya, landasan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila menjadi rambu normatif bagi pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Nilai ketuhanan berperan sebagai dasar moral agar ilmu digunakan sesuai kaidah etika dan kemanusiaan. Dalam aksiologi ilmu, ketuhanan menuntun kita untuk menyeimbangkan antara penemuan dan dampak sosial, kemanusiaan, serta lingkungan. Ilmuwan bertanggung jawab menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Dengan begitu, nilai ketuhanan mencegah penyalahgunaan ilmu dan mengarahkan ilmu pengetahuan agar digunakan untuk kebaikan, keadilan, dan perdamaian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zahrani Feriono dengan NPM 2511031063. Di sini saya akan membahas tentang tantangan penerapan nilai ketuhanan di era globalisasi dan perkembangan teknologi. Di era globalisasi itu membawa sekularisme dan materialisme. Artinya, agama itu sekarang dipisahkan dari sosial, politik, pendidikan, akademik, dan hanya fokus pada rasionalitas dan capaian duniawi. Dengan adanya era globalisasi, generasi muda juga merasa lebih bebas, individualis, dan pragmatis. Generasi muda itu, kalau pragmatis itu jadinya pengennya cepat-cepat, dan individualis itu pengennya sendiri-sendiri dan kurangnya rasa sosial. Nah, hal ini itu akan beresiko menurunnya spiritualitas. Lalu dengan adanya globalisasi, tekanan produktivitas akademik itu akan tinggi dan etika dan moral itu seringkali diabaikan, padahal etika dan moral siswa itu sangat dibutuhkan dalam nasional. Lalu di era globalisasi, perkembangan artificial intelligence itu semakin menyebar. Hal ini berpeluang mempercepat riset, deteksi plagiarisme, dan mendukung pembelajaran. Ini adalah salah satu hal yang positif di era globalisasi. Tetapi AI juga beresiko adanya manipulasi data dan penyalahgunaan informasi. Gimana solusinya? Solusinya, arahkan AI dengan nakli atau wahyu dan akli atau akal agar sejalan moral dan spiritual. Nah, di era globalisasi ini, riset menunjukkan bahwa meskipun terjadi pemudaran nilai Pancasila akibat globalisasi seperti membawa sekularisme dan materialisme, individualis, pragmatis, bebas, tekanan produktivitas akademik, dan AI, tetapi nilai-nilai Pancasila, khususnya ketuhanan, tetap relevan di era globalisasi. Karena jika hal itu diterapkan dan tidak menerapkan yang dampak buruknya, maka
Nilai ketuhanan dapat memperkuat moralitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Saika Hanum dengan NPM 2511031067. Di sini akan menjelaskan mengenai penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan akademik dan penelitian. Poin pertama mengenai integrasi nilai ketuhanan dalam kurikulum pendidikan tinggi. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi yang menegaskan pentingnya mata kuliah pengembangan kepribadian seperti pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Kebijakan ini dirancang agar menjadikan para mahasiswa sebagai karakter yang jujur, disiplin, serta bertanggung jawab dalam nilai-nilai spiritual. Poin yang kedua, implementasi nilai ketuhanan dalam etika penelitian. Di dalam ranah penelitian, nilai ketuhanan diwujudkan melalui kejujuran ilmiah dengan menjauhi plagiarisme dan tidak memanipulasi data. Poin yang ketiga, penerapan nilai ketuhanan dalam pengembangan karakter, terbagi ke dalam 3 jenjang pendidikan. Yang pertama itu di jenjang sekolah dasar. Diterapkannya doa sebelum dan sesudah belajar. Eh, yang kedua, di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, diterapkannya ibadah bersama serta ikut kegiatan keagamaan. Dan yang ketiga, itu di jenjang SMA atau sekolah menengah atas, ditanamkan nilai religius dengan empati sosial melalui kegiatan-kegiatan sosial. Poin yang keempat, paradigma baru pendidikan Pancasila berasaskan ketuhanan. Menurut buku Winarno tahun 2024, ditegaskan bahwa nilai ketuhanan itu harus menjadi roh dari setiap proses pembelajaran. Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian akademik, melainkan harus melahirkan insan yang profesional, berilmu, jujur, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab moral serta spiritual kepada Tuhan. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fidida Apriliani dengan NPM 2511031062. Di sini, di nilai-nilai kemanusiaan, saya akan menyampaikan materi yang pertama itu tentang hakikat ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu pengetahuan ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan fakta dan teori, tetapi juga sebagai proses reflektif yang mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis. Nilai kemanusiaan seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial ini harus menjadi landasan dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Integrasi antara ilmu pengetahuan dan etika sangat penting agar hasil ilmu dapat digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak merugikan manusia maupun lingkungan sekitar kita. Ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan ini saling melengkapi dan memperkuat dalam membentuk manusia yang beradab dan beretika. Dalam konteks Pancasila, khususnya di sila kedua ini, nilai-nilai bukan sekedar tambahan etis, melainkan fondasi yang memastikan iptek berkontribusi pada kesejahteraan bersama tanpa menimbulkan ketidakadilan. Di Indonesia, pengembangan iptek tanpa landasan nilai kemanusiaan dapat mengarah pada eksploitasi. Contohnya, penyalahgunaan penggunaan data pribadi pada aplikasi digital yang ujungnya akan merusak kepercayaan sosial. Oleh karena itu, integrasi nilai kemanusiaan menjadi sangat penting untuk mengembangkan iptek yang terbuka, di mana inovasi teknologi seperti AI itu dirancang untuk melayani semua lapisan masyarakat, bukan hanya kaum elit tertentu saja. Contoh nyatanya ini seperti terdapat program atau program pemerintah seperti Gerakan Literasi Nasional yang menggabungkan antara nilai teknologi digital dengan nilai-nilai gotong royong. Konsep ini menekankan kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dalam memperluas literasi digital, misalnya melalui komunikasi dan acara-acara yang melibatkan seluruh pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, individu itu tidak hanya pintar secara teknis, tetapi juga bijak secara moral. Nah, teknologi dan ilmu pengetahuan ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan, dan memartabatkan manusia. Kemudian materi yang kedua, ini ada implementasi nilai kemanusiaan dalam praktik pengembangan ilmu. Nah, pengembangan iptek ini berkembang pesat seiring kemajuan globalisasi dan teknologi informasi. Namun, sering kurang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan ketimpangan sosial.
Oleh karena itu, pengembangan iptek harus berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi dasar moralitas untuk mengarahkan iptek agar memberdayakan, mencerdaskan, dan memartabatkan manusia. Dalam praktiknya, nilai kemanusiaan ini diwujudkan dalam beberapa aspek. Yang pertama ini ada menjaga keseimbangan dan harmoni. Ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan lingkungan, alam, serta masyarakat luas. Kemudian yang kedua ada tujuan kemanusiaan. Setiap pengembangan ilmu harus diarahkan pada tujuan kemanusiaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan martabat hidup manusia secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga ada etika dan moral ilmiah. Hal ini mencakup menghormati hak asasi manusia, menjauhkan ilmu dari eksploitasi dan destruktif, serta mempertimbangkan dampak sosial yang ada. Kemudian yang terakhir adalah keterbukaan dan kolaborasi. Nilai kemanusiaan juga menuntut kolaborasi dan keterbukaan dalam dunia ilmiah agar informasi ilmu dapat diakses dan dimanfaatkan bersama demi kemajuan manusia. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yosef Reski dengan 3 NPM 110. Di sini saya akan membahas tentang urgensi integrasi nilai kemanusiaan. Integrasi nilai kemanusiaan penting supaya perkembangan iptek tetap berpihak pada manusia. Misalnya, dengan mencegah deliminisasi akibat otomatisasi dan AI yang bisa menggeser peran manusia. Selain itu, ilmu juga berperan mengatasi krisis global seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Nilai kemanusiaan juga membantu mengendalikan teknologi mutakhir agar tidak merusak esensi manusia, serta membangun peradaban yang bukan hanya maju secara materi, tetapi juga secara moral dan spiritual. Selanjutnya, ada tantangan menuju untuk menjaga nilai kemanusiaan. Menjaga nilai kemanusiaan di era modern tidak mudah. Faktor keluarga yang tidak harmonis bisa membuat anak kehilangan dasar moral. Pola yang kurang membimbing juga berpengaruh pada perilaku remaja. Lalu, globalisasi dan media sosial sering mengkikis empati dan menormalisasi perilaku negatif. Tambah lagi, kurangnya interaksi sosial secara langsung membuat simpati dan solidaritas sosial semakin berkurang. Dan terakhir ada integrasi nilai kemanusiaan dengan iptek di Indonesia. Di Indonesia, nilai kemanusiaan bisa diintegrasikan dengan iptek lewat beberapa cara. Yang pertama, dengan mengembangkan teknologi yang berorientasi kemanusiaan, seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang merata. Kedua, menjunjung etika penelitian agar hasilnya bermanfaat luas. Ketiga, melalui pendidikan STEM yang juga menanamkan nilai dan tanggung jawab sosial. Dan terakhir, lewat kepedulian global agar inovasi teknologi ikut berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gina Centina dengan NPM saya 2511031076. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu mengenai apa sih hubungan antara sila ketiga dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi sarana yang mampu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi antar daerah itu menjadi lebih mudah. Kerjasama antar daerah dan antar suku dapat terjalin dengan erat karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek juga dapat membantu memelihara persatuan dan solidaritas nasional karena masyarakat yang paham akan ilmu pengetahuan teknologi itu dapat saling berinteraksi dan bahkan bertukar pengetahuan. Next, tolong. Selanjutnya itu ada strategi integritas nilai persatuan dalam pengembangan ilmu. Yang pertama itu ada mengenai pendidikan karakter dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada penelitian kolaboratif berbasis kepentingan nasional. Yang ketiga itu ada etika penelitian yang berbasis Pancasila. Kemudian yang keempat pendanaan berkeadilan. Yang kelima yaitu penguatan kelembagaan ilmu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Setiawati dengan MPM terakhir 024. Selanjutnya, slide selanjutnya tolong. Oke, yang pertama ada ilmu dan tantangan dalam sila ketiga. Tanpa nilai persatuan, pengembangan ilmu beresiko menimbulkan kesenjangan sosial, disintegrasi bangsa, hilangnya
identitas nasional, serta penyalahgunaan ilmu. Dengan menjadikan persatuan sebagai landasan etis, ilmu dapat menjadi pemersatu bangsa, mengurangi kesenjangan sosial, mendorong kolaborasi lintas disiplin, dan memperkuat identitas ilmiah nasional. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Naila Salsabila Irawan dengan NPM 2511031011. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kerakyatan, menjelaskan makna nilai-nilai yang terkandung, implementasi dalam kehidupan demokratis, dan penyimpangan dan faktor pendukung nilai dasar sebagai IPTEK. Nah, makna sila keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah, mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Next. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu yang pertama adalah dalam konteks kehidupan politik, sila keempat menekankan pentingnya prinsip demokrasi dan musyawarah. Dan yang kedua itu ada dalam bidang IPTEK, yaitu memberikan arahan agar pengembangan ilmu bersifat individualistis diarahkan untuk kepentingan rakyat. Dan yang ketiga ada dalam mengajarkan kepentingnya keterbukaan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Dan yang terakhir ada dalam sila keempat ada berkaitan dengan upaya membangun budaya politik yang sehat. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada implementasi sila keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi. Sila ini yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, dan yang kedua itu ada permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Dan yang ketiga itu melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran, sehingga membawa konsekuensi kejujuran dengan nilai-nilai permusyawaratan. Yang keempat itu terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Dan yang kelima, asas musyawarah untuk mufakat, yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan keputusan rakyat, bangsa, dan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Alvaro Sibolila dengan NPM terakhir NPM 255103048. Saya akan menjelaskan penyimpangan dan faktor pendukung. Ada beberapa penyimpangan terhadap sila keempat. Satu, banyak warga belum terpenuhi hak dan kewajiban dalam hukum. Dua, banyak para wakil rakyat yang merugikan negara dan rakyat yang seharusnya mereka adalah penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia. Tiga, lebih mementingkan kepentingan pribadi atau masyarakat. Empat, banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sensual dengan asas yang mencapai mufakat, sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Faktor yang mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia, satu, pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk sila dengan demokrasi di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Dua, ormas dan parpol yang menyosialisasikan di kalangan masyarakat dan mengawasi jalannya demokrasi. Tiga, politik DPR, MPR secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasi kepada mereka. Nilai kerakyatan sebagai IPTEK. Satu, ilmu pengetahuan atau IPTEK seharusnya dikembangkan dengan kebebasan akademik. Dua, pengembangan IPTEK harus menghargai kebebasan orang lain. Ketiga, tidak boleh ada monopoli dalam penguasa dan
penerapan IPTEK. 4. Nilai kerakyatan dalam IPTEK mendorong lahirnya karya kreatif anak bangsa. Yang kelima, sila kerakyatan mengimbangi otodinamika IPTEK. Jika IPTEK dibiarkan berkembang sendiri tanpa nilai pengendalian, maka ia berpotensi menimbulkan masalah sehingga penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial, hingga degradasi moral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalsuna. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putri dengan NPM 2511031089. Di sini saya akan menjelaskan sila kelima. Yang pertama, makna sila kelima. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Keadilan yang dimaksud bukan hanya sebatas distribusi ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan akses terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Next. Keadilan sosial dan ilmu berlandaskan moral, kemanusiaan, dan kebersamaan. Ilmu pengetahuan tanpa dasar moral dapat menimbulkan ketimpangan dan diskriminasi. Oleh karena itu, nilai keadilan sosial menjadi panduan penting dalam pengembangan ilmu. Keadilan mendorong agar hasil pemerataan ilmu tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Next. IPTEK dan keadilan sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila. IPTEK harus diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir kalangan yang memiliki akses lebih besar terhadap teknologi. Pemanfaatan IPTEK yang lebih adil mencakup peningkatan mutu pendidikan, efisiensi ekonomi, pemerataan pelayanan publik, serta pembangunan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Brilian Ramadan dengan NPM 068. Selanjutnya ada landasan dan tujuan IPTEK berbasis keadilan. Keadilan sosial memegang peran puncak, yaitu bertindak sebagai kontrol aksiologis yang menentukan arah pemanfaatan ilmu. Nilai ini memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tidak hanya bertujuan pada kemajuan teknis semata, melainkan juga harus secara konsisten berujung pada pemerataan kesejahteraan. Next. Dimensi keadilan distribusi keseimbangan. Keadilan dalam IPTEK mengadopsi prinsip keadilan distributif, yaitu manfaat IPTEK ini secara proporsional dan merata. Ini diwujudkan dengan akses inklusif dan prioritas sosial. Keadilan mencegah IPTEK digunakan untuk eksploitasi sepihak. Kepentingan umum ini harus diutamakan di atas keuntungan individual, sehingga menuntut adanya pembatasan penggunaan hak kekayaan intelektual yang menciptakan monopoli. Next. Keadilan di era modern. Penerapan nilai keadilan ini sangat krusial di era modern, terutama untuk mencegah kesenjangan digital dan menjamin perlindungan data dan privasi. Keadilan juga memiliki dimensi transgenerasi melalui keadilan ekologis yang memastikan kemajuan IPTEK saat ini. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Abrel Revanagi dengan NPM terakhir 052. Selanjutnya ada studi kasus SMA N6 Depok dan nilai ketuhanan. Kronologi. Yang pertama, calon ketua OSIS non-muslim mendapat dukungan besar. Muncul isu agama yang akan terjadi penolakan dan diskriminasi. Pemilihan diulang yang akan menjadi kasus viral ditangani Disdik dan KPAI. Selanjutnya ada konflik utama. Diskriminasi berbasis agama, lemahnya toleransi antar siswa,
sekolah kurang sigap mencegah intoleransi. Selanjutnya ada analisis nilai ketuhanan. Sila pertama, menghormati kebebasan beragam, ketuhanan, pedoman moral, bukan alat diskriminasi. Toleransi, wujud nyata iman kepada Tuhan. Penyelesaian dan solusi. Yang pertama ada dialog inklusif siswa, guru, orang tua, aturan sekolah anti diskriminasi, penguatan pendidikan agama humanis, guru sebagai teladan toleransi, pendampingan psikologis bagi korban. Kesimpulan, nilai ketuhanan bukan hanya soal ibadah, melainkan fondasi moral untuk membangun sekolah yang inklusif, adil, dan toleran. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Rita Belva dengan NPM terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tragedi konflik Sampit tahun 2001. Salah satu contoh pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila adalah tragedi konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001 di Kalimantan Tengah. Konflik ini melibatkan dua kelompok etnis besar yaitu suku Dayak dan suku Madura. Awalnya konflik ini dimulai dari masalah kecil yaitu sebuah perselisihan dalam perjudian yang berujung pada pembunuhan seorang warga Dayak oleh warga Madura. Peristiwa ini membuat warga Dayak marah karena mereka merasa harga diri mereka terkena, sehingga mereka menyerang tempat tinggal warga Madura. Pertikaian tersebut menimbulkan kerusuhan besar, menewaskan ratusan orang, merusak fasilitas umum, serta memaksa ribuan warga untuk mengungsi. Penyimpangan yang terdapat dalam kasus ini yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan kelompok etnis dalam persatuan bangsa, menggunakan kekerasan dan balas dendam dalam menyelesaikan masalah, tidak adanya toleransi serta penghormatan terhadap perbedaan budaya, serta lemahnya dialog dan mediasi sejak awal konflik. Upaya penyelesaiannya, pemerintah bersama tokoh masyarakat akhirnya turun tangan untuk menghentikan konflik ini. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pengerahan aparat keamanan untuk meredam kerusuhan, evakuasi korban ke tempat yang lebih aman, penangkapan provokator, serta upaya dialog dan rekonsiliasi antara kelompok yang bertikai. Selain itu, rehabilitasi psikologi dan pembangunan kembali daerah terdampak juga dilakukan sebagai pembentukan pemulihan. Kesimpulan dari konflik ini, tragedi konflik Sampit 2001 menjadi bukti nyata bagaimana penyimpangan terhadap sila ketiga Pancasila dapat berakibat fatal bagi persatuan bangsa. Konflik yang dipicu oleh masalah kecil dapat berkembang menjadi kerusuhan besar apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Konflik Sampit menunjukkan bahwa betapa rapuhnya persatuan jika tidak dikelola dengan baik. Tragedi ini menegaskan pentingnya penghayatan dan pengamalan nilai persatuan Indonesia melalui jalur hukum, dialog, serta pendidikan sejak dini agar perpecahan serupa tidak terulang kembali. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus Pulau Rempang. Sila keempat, kronologi. Kasus Pulau Rempang bermula dari rencana pemerintah menjadikan pulau tersebut sebagai lokasi proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City yang ditujukan untuk membangun kawasan industri, pariwisata, serta pemukiman modern. Proyek ini menargetkan investasi besar, khususnya di bidang energi hijau dan manufaktur kaca surya. Selanjutnya ada konflik utama. Di sekitar 7.500 siswa, sekitar 7.500 jiwa dari 16 kampung tua masyarakat Melayu direncanakan direlokasi. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses musyawarah dan perencanaan relokasi. Masyarakat tidak setuju karena tanah tersebut adalah warisan turun-menurun dengan nilai historis, budaya, dan ekonomi. Penyelesaian dan solusi. Dialog dan musyawarah antara pihak proyek dan masyarakat maupun tokoh adat. Setiap pihak harus diberi ruang menyampaikan aspirasi serta hasil musyawarah dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas dan mengikat. Transparansi informasi agar tidak terjadi keputusan sepihak. Kesimpulan inti solusi dari kasus ini adalah dari rakyat, warga dilibatkan penuh. Oleh rakyat, perwakilan masyarakat ikut menentukan kebijakan. Untuk rakyat, hasil keputusan tidak merugikan warga melainkan meningkatkan kesejahteraan bersama. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Zikri Arya Wardana dengan NPM terakhir
045. Eh, dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila menjadi dasar dan arah dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan di Indonesia. Ilmu pengetahuan di Indonesia tidak berkembang secara bebas tanpa nilai, tetapi harus berlandasan dengan moral dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengajarkan bahwa kemajuan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga spiritual dan kemanusiaan. Ilmu yang berpijak pada Pancasila tidak hanya bermanfaat bagi individu, tapi juga bagi seluruh masyarakat. Dengan berlandaskan Pancasila, ilmu pengetahuan Indonesia akan berjalan seiring dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok 7A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.